Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda. Seperti biasa kalau di jam 11 itu program acara obrolan UMKM hadir menemani suasana aktivitas Anda. Namun mohon maaf nih sahabat budaya karena kita sempat agak telat ya di obrolan UMKM karena sesuatu lain hal. Tapi jangan khawatir karena kita masih tetap menghadirkan yang namanya obrolan UMKM seputar dari waktu luang jadi ladang uang. Cerita di balik usaha taplak meja. Kira-kira seperti apa? Kita sudah kedatangan di studio narasumber kita yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan topik kita pada hari ini. Ada owner Superham Decor, ada Kak Irma Yanti. Halo Kak Irma Yanti, Assalamualaikum. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irma kalau bisa jangan agak jauh-jauh dari mic-nya dong. Iya. Oke, Kak Irma kali ini kita bersama ya akan membahas terkait dengan dari waktu luang jadi ladang uang. Ya, nah ini bagaimana ini bisa cerita ini di balik usaha taplak mejanya seperti apa ini awalnya gitu Kak? Iya Kak, Bismillah. Jadi dari ladang uang menjadi dari waktu luang menjadi ladang cuan itu karena profesi utama saya sebenarnya ibu rumah tangga. Oh ya. Tapi anak sudah mulai besar, waktu agak banyak yang luang daripada cuma dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, bermanfaat. Makanya saya mulai berbisnis kecil-kecilan dan kebetulan orang tua itu dia suka bikin taplak meja. Jadi kita pasok-pasok ke toko-toko. Iya. Jadi kita awal mulanya itu online Ya. Terus kita masukkan ke toko-toko seperti kayak Gremtos, Rumah Kita, Agung, Sentral, kayak gitu-gitu Kak. Di Tarafares juga masuk, terus di Misi Pasaraya. Akhirnya alhamdulillah sudah ada pangsa pasarnya. Jadi kami kembangkan terus dan sekarang sudah punya toko offline sendiri. Wah, luar dan biasa. karena sudah mulai berkembang, kita lanjutkan lagi dengan menyediakan perlengkapan rumah tangga lainnya. Jadi toko offline kami selain taplak meja sudah ada juga perlengkapan rumah tangga lainnya seperti kayak spray, karpet, keset, gorden. Pokoknya yang dan ini insya Allah ke depannya tahun 2025 di awal
kami akan menambah lagi yang seperti kayak perlengkapan pecah belah. Pecah belah ya. Iya, Uish. karena alhamdulillah baru 2 mingguan kami pindah ke ruko sendiri di Moncongloe. Di situ banyak rumah baru yang baru ditempati. Jadi kami melihat peluang bahwa di situ membutuhkan kayak sapu, alat pel. Jadi insya Allah di awal 2025 kami akan lengkapi lagi tokonya dengan alat pecah belah kayak gitu. Nah, ini apa ya? Merintis usaha ini ya. Merintis usaha ini yang namanya Super Home Decor ini sejak tahun berapa nih, Kak? Ya, kalau misalnya kalau dibilang tahun berapa, sebenarnya kami sudah mulai usaha taplak meja itu tahun 2011 di Kendari. 2011. Iya, Ish. tapi karena suami itu punya tugas berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain dan tugas utama saya adalah ibu rumah tangga, jadi saya ngikut. Di Kendari 7 tahun, kami juga sudah punya toko 2 di sana. Kami juga masukkan ke toko-toko di sana. Tapi pas tahun 2019 kami pindah di Makassar. Toko di sana itu sempat kena pandemi juga. Dan sudah tidak saya pantau lagi, jadi akhirnya tutup di sana karena pegawai juga itu hari sakit 2 tahun. Makanya tutup. Tapi di Kendari itu namanya berbeda, Kak, bukan Super Home Decor. Apa kalau di Kendari? Dia di sana lebih konsennya kami tuh rezeki gorden. Oh, rezeki ya, karena gorden. dulu kami lebih fokus ke gorden. Oh, iya, tapi iya. taplak tetap jalan, kami masukkan ke toko-toko. Tapi pas pindah ke Makassar, saya mulai lagi rintis dari awal. Kita mulai dari online, 1 tahun online di rumah. Di situ awal mulanya saya pakai Super Home Decor. Banyak yang tanya, kok Super? Apa salah sih tuh, Super? bukan Z. Kan kalau Super itu kan S. Terus V juga bukan V kan, harus Iya, P. V, Terus iya. kenapa Super? Tapi Super itu sebenarnya nama investornya, Kak. Soalnya itu nama suami. Oh, nama investor, Iya, nama banyak orang pikirnya super yang kata Super super boy. wow gitu ya. Tapi itu sebenarnya Iya. nama orang, itu nama Nama orang. suami. Oh, nama suami. Iya, karena dia investor. Jadi ya dipakai namanya saja dan saya pikir namanya unik, agak menjual lah. Iya, ya. benar. Karena orang pasti pikirnya super ya yang wow gitu. Iya, wow. Pengennya juga kita menjadi usaha yang wow gitu. Makanya pakainya super. Super Iya. ya. Jadi mulai Super Home Decor kalau dari awal namanya itu dia di tahun 2019. 2019 itu pakai nama Super. Iya, kita yang ganti. 2011 dulu namanya apa nih, Kak? Yang Rezeki Gorden itu, Kak. Oh, Rezeki Gorden. Iya. Oke. Dan dimulai dari Kendari, di Kendari. Iya, di Kendari 7 tahun di Oke. Kendari, Kak. Terus vakum itu waktu pindah ke Takalar. Oh, pindah ke Soalnya Takalar, waktu iya. di Takalar itu baru sudah lahiran, anak masih kecil dan ternyata di Takalar nggak lama, Kak, cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun Belum aja. sempat bikin toko. Udah pindah lagi ke Makassar. Iya. Di Di Makassar itu tahun berapa itu, Kak? 2019 kayaknya, Kak, kalau nggak salah. Iya. Makanya dia kalau nggak salah pindah ke Makassar itu 2019 di pertengahan. Terus bikin Super Home Decornya itu nanti di September. Oh, September. Ya, tapi awal mulanya itu cuma di online dulu di rumah. Online di rumah. Iya. Tapi tokonya berada di mana kalau di Makassar? Oh ya, awalnya online di rumah. Setelah 1 tahun beranikan diri, kami ngontrak ruko di Antang, Kak. Ruko di Antang ya. Ruko di Antang dekat Pasar Jongkok. Mungkin pemirsa tahu Pasar Jongkok di Antang. Iya. Ruko di situ kita sewa selama kurang lebih 4 tahun. Oke. 4 tahun berpikir lumayan juga ya uang sewanya, Kak. Setiap tahun nggak dirasa bayar lagi. Bayar lagi. Akhirnya alhamdulillah ada rezeki, beranikan diri ambil ruko, tapi agak jauh, Kak, sekarang. Di mana itu, Di Kak? Moncongloe, Kak. Di Moncongloe ya. Iya. Jadi di Moncongloe itu dekat-dekat di mana sih, Kak? Dekat Polsek Moncongloe, Kak. Oh, dekat 1 Polsek kilometer, Moncongloe. 1,5 kilometer lah dari Polsek Oh, Moncongloe iya. atau Puskesmas Moncongloe. Tapi gimana dengan pelanggan-pelanggan yang
dulunya yang di sekitar Pasar Jongko, apakah sudah mengetahui bahwa tokonya pindah di Mencongloe atau mungkin pelanggan baru yang datang atau kayak gimana nih? Kalau kami adakan pengumuman di medsos Kak. Jadi kan kami juga punya medsos, jadi kami umumkan bahwa kami sudah pindah. Terus kami infokan juga kalau untuk pelanggan yang area Antang, diinfokan saja apa yang mau dipesan. Nanti tetap kita free ongkir. Nanti ketemunya di titik toko lama, jadi nanti diantarkan di situ, ketemu di situ. Oke. Kalau untuk yang area Makassar kan kalau Mencongloe udah masuk Maros Kak. Iya benar. Iya. Jadi kalau untuk area Makassar kami tetap akan mengirimnya start dari Makassar. Jadi ongkirnya tetap 10.000 se-area Makassar. Oke. Ya. Jadi rata ya kalau di Makassar 10.000 aja. 10.000 aja kalau Makassar. Nah, itu berarti ada peran dari media sosial ya Kak, yang seperti Kakak katakan tadi. Jadi ini kalau namanya media sosial itu yang memang sangat penting sekali ya untuk dipromosikan juga gitu, karena seperti yang kita live saat ini, kita live juga di media sosial, di Facebook dengan di YouTube. Iya. Nah ini kalau di media sosialnya sendiri, media sosial apa yang dipakai nih dalam promosinya nih? Promosinya ya. Kalau untuk saat ini kami pakai Facebook, Instagram, terus kami juga ada di Shopee, di TikTok Shop, sama Tokopedia. Apa nama Facebooknya nih? Sama Kak, akunnya sama, semuanya Super Home Decor. Super Home Decor ya, jadi semuanya harus sama. Jangan dibeda-bedain, karena kalau biasa beda-beda itu kan biasa sebagai customer bingung gitu, harus cari yang mana gitu ya Kak ya. Betul Kak. Iya. Nah sebenarnya apa yang menginspirasi ini sehingga Kakak ini memulai usaha taplak meja seperti ini? Iya Kak. Kalau untuk awalnya kan mungkin satu ya untuk waktu luang itu, terus yang kedua ternyata cuannya lumayan. Nah, terus yang ketiga karena saya senang kalau membantu kayak saya senang kalau misalnya ada yang tanya, Kak taplak rumah sofaku warna ini cocoknya yang taplak apa ya? Iya. Saya senang kalau saya suka agak serasi-serasian. Iya. Serasian warna, jadi saya senang kalau memberikan kayak semacam masukan supaya rumahnya orang cantik, benar. Serasi. Jadi kayak dia merasa oh iya ya cantik kalau pakai ini pakai itu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri Kak kalau saya sudah bisa membantu untuk dia bikin cantik rumahnya gitu. Betul Kak ya. Apalagi kalau kita perempuan ya Kak. Suka ada yang namanya keindahan kan. Betul sekali. Nah Kak, ini awal mula maksudnya memanfaatkan waktu luang untuk menjalankan usaha ini, waktu luang seperti apa nih? Iya Kak, jadi yang seperti tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di luar ini ya Kak, bahwa anak saya sudah ada di pesantren, jadi mungkin waktunya untuk ngurus enggak lagi ya, karena dia sudah di sana diurus. Kalau suami juga punya aktivitas sendiri, anak juga yang satu ada juga aktivitas sendirinya. Jadi saya gunakan awal mulanya kan saya jahit sendiri Kak. Jahit sendiri ya? Ini kan homemade. Awalnya saya jahit di rumah sendiri, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada tukang jahit yang kita kerjasama. Sudah ada tukang jahitnya. Ada tukang jahit yang kita kerjasama, jadi produksi jalan terus setiap hari. Jadi walaupun kita misalnya kan kalau orang bilang kok jual taplak meja itu kan musiman, ngapain nggak jual baju? Menurut saya enggak juga Kak, hampir tiap hari ada orang yang beli taplak meja. Masya Allah. Karena ada juga orang yang tiap hari istilahnya kayak masuk rumah atau beli sofa baru kayak gitu. Jadi terus ada yang mau acara tiba-tiba baru nyadar taplaknya sudah bulukan. Taplaknya sudah lambu-lambuan. Kalau dibilang rezeki ada aja setiap hari. Betul. Jadi terus kenapa juga taplak meja pilihnya bukan kayak fashion atau apa? Menurut saya ini kalau fashion kan ada ininya Kak. Misalnya
bulan ini lagi model apa. Iya model benar, apa. ada waktunya, ada musimnya Iya, kan. Kalau taplak meja tuh modelnya ya itu itu aja, benar. Paling motifnya yang berputar. Betul. Tapi kan kalau misalnya motifnya berputar itu tergantung dari matanya masing-masing lagi Kak. Jadi ada yang motif sudah lama, Yes. tapi kalau memang di mata ibu-ibunya itu cocok, cantik, Iya. laku juga Kak. Jadi Betul, nggak ada expirednya Nggak ada gitu. expired date-nya ya. Jadi itu salah satu keunggulannya saya rasa, makanya mulai tahun 2011 masih tidak melenceng-lenceng dari taplak meja, tetap setia. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih? Bagaimana kita memilih desain atau bahan untuk taplak meja yang diproduksi, atau mungkin kayak sarung-sarung bantal seperti yang di depan tadi ini Kak. Bagaimana itu yang taplak meja? Nah, itu taplak mejanya jatuh sih. Iya, Taplak Kak. mejanya itu yang desain itu Kakak sendiri. Iya Kak, kalau misal Modelnya kayak gimana nih Kak? ini modelnya kayak gini Kak, jadi dia nanti turun dari mejanya, Iya. jatuh di ujungnya, jatuh kanan kiri. Oh. Ya, jadi ya. ini model table runner. Apa Hanya table di tengah runner aja. di tengah. Yang tengah aja. Berarti di atasnya itu ada kaca. Boleh ada kaca, boleh enggak Kak, tergantung mejanya. Jadi tapi kami menyediakan ada 8 item produknya kami yang homemade. Ada iya, model-modelnya yang rumbai, ada Rumbai. yang cuma di tengah saja. Iya. Karena kami melihat segmentasi ibu-ibu muda sama Iya. ibu-ibu tua itu berbeda selera. Iya. Ya, kalau yang kayak ibu-ibu muda, dia kan lebih modern minimalis. Iya benar. Nah, jadi Dia di tengah aja. Iya, taplak mejanya itu hanya variasi Kak, cuman cuma variasi pemanis. aja. Jadi hanya di tengah saja, minim kain. Iya, betul. Tapi motif-motifnya selalu cari yang kayak abstrak. Aku juga suka abstrak, tapi Iya. kalau yang kembang, kalau kembang kayaknya ibu saya Ibu yang banget punya. ya. Saya punya ibu itu ya pasti kayak kembang, Ya, kayak gitu. Kalau itu, saya Kak. sih abstrak. Abstrak. Beda lagi kalau segmentasi yang ibu-ibu agak tua ya, maaf ya. Itu dia lebih suka ke bunga-bunga. Terus dia bagi mereka taplak itu fungsinya menutup meja. Jadi kalau cuma di tengah aja, itu bukan taplak meja. Dia sukanya yang rumbai, yang turun, yang betul-betul menutup meja begitu. Jadi kami sediakan semuanya. Iya. Mau yang selera ibu muda, selera ibu tua, Iya, semuanya ada. Mau Kalau yang kayak rumbai. gitu, yang kayak gimana model Kalau ini kayak mana model itu table Kak? runner Kak. Jadi dia nanti jatuh di kanan kiri Kanan ininya, kiri. mejanya. Iya. Jadi di tengah aja. Karena kan biasanya juga zaman sekarang kan meja itu udah pada pakai marmer. Jadi agak sayang juga ketutup taplak kalau Betul, taplaknya Kak. udah cantik, Iya, mejanya udah cantik, ya. udah marmer. Apalagi kalau yang kayu ada hiasan-hiasan. Hiasan ya, ukiran-ukirannya tuh iya, Kak. rugi juga kan kalau ditutup taplak. Jadi kita benar. sediakan juga yang cuma di tengah aja. Cuma di tengah aja, Ya, benar. Jadi selain taplak meja tamu, kita juga sediakan meja makan. Iya. Iya, pokoknya yang berbau-bau taplak, insya Allah adalah. Ada ya. Mau yang anti air, mau yang Tapi kalau gimana sih taplak mejanya tuh biar tidak lari kiri kanan Kika? kalau yang untuk tidak lari kiri kanan itu Kak, mungkin ditutupin pakai kaca. Tutup ke kaca Iya, ya. tutupin pakai kaca. Tapi kalau tetap pasti digeser ya pasti tetap tergeser. Tapi kenapa juga fungsinya itu sebenarnya fungsinya taplak di tengah aja itu ada sih Kak. Sebenarnya Apa itu sih kenapa fungsinya? ditaruh seperti itu karena sebenarnya ada tujuannya begitu. Tujuannya itu Kak supaya kalau misalnya kita sediakan minum untuk tamu, itu gelas kacanya enggak di atas taplak, tapi di atas meja. Di atas Jadi meja. kalau misalnya tamunya ada anak-anak, terus dia tergeser taplak mejanya, itu minumannya tidak tumpah. Karena dia tidak berada di atas taplak mejanya itu, dia berada di atas mejanya saja. Jadi dia nggak bergeser, walaupun taplaknya bergeser, nggak akan tumpah yang minumannya itu. Iya, Terus iya. fungsi lainnya juga, kan kadang kalau di tangkai Kak, ini Kak minum. Iya. Gelas itu kan ada bekas-bekas ininya, sirupnya atau Iya apa. benar, ada bekas-bekas itu gelas gitu kan? Ya, jadi kalau meja taplaknya cuma di tengah aja, Iya. itu tidak akan
kotor kan? Iya, nggak akan kotor. Langsung dilap aja. Iya, mejanya aja yang dilap. Jadi itu taplaknya cuma variasi Iya, emang. cuma variasi. Betul. Nah, Kayak itu gitu. kalau yang kayak yang apa sih ini Kak? Yang sarung Sarung bantal, Kak. bantal. Iya, Kak. Ya, nah itu sarung bantal itu dia emang satu paket atau kayak gimana Kak? Iya Kak, kami sediakan satu paket. Jadi satu paket itu dia 5 sarung bantal, satu taplak meja. Tapi kalau misalnya mau satuan juga boleh. Terus Maaf intermezzo. Kami juga Iya, iya. ini Kak, kami juga punya yang kombinasi tuh? dengan kain katun. Oh, ada yang kayak gitu yang juga. tulisan Home Sweet Home. Yang ini kan rata-rata yang minimalis kan, Iya, yang punya Kak. kayak gitu kan Jadi Kak nanti ya. dia kalau misalnya kita pajang, dia dikombinasikan di tengah pakai ini Oh, Kak. begitu. Yang lainnya bermotif, yang di tengahnya pakai kayak Home Sweet Home. Tapi ini biasanya juga seleranya yang ibu-ibu muda ya. Iya, Soalnya benar. kalau Aku ibu-ibu suka tua yang biasa kayak berpikir gitu. kok satu tak lain sendiri. Jadi kalau yang divariasikan itu kayak pasangnya kayak gimana? Jadi dia tetap nanti dipasang di bantalnya Kak, Iya, terus nanti iya. dia di tengahnya. Begitu, oke. Iya, bisa Dipasang lihat gitu. di Instagramnya kami ada contoh-contohnya pada saat dipasang. Tapi kalau misalkan datang ke anak-anak baru pergi nah anu apa sih namanya teh? Dia kasih Hambur-hambur gitu. hambur-hambur gitu, gimana? Lepas dong. Enggak Kak, ini nanti dipasangnya di sarung bantalnya, di bantalnya. Oh masuk Ji begitu? Iya, masuk. Ini ada resnya. Oke. Iya. Berarti satunya cantik ya Iya. variasinya ternyata. Jadi nanti dia ada 4 yang motif, Iya. satu yang Home Sweet Home kayak gini. Oh begitu ya. Tapi kami serasikan Ih, keren. warnanya Kak. Jadi karena ini dia warna orange. Cantik warnanya. Iya Kak. Iya Ini iya. saya bawa orange soalnya kami itu Super Home Decor tuh warna ikonnya orange. Oh warna. Disamakan warna kesukaannya suami. Ah, iya, Soalnya iya, dia iya. yang investor, yang Oh, owner. Sebenarnya Masya. dia ownernya sih. Iya. Tapi itu dalam satu paket itu isinya berapa buah nih Kak? 5 Kak. 5 buah. sarung bantal, 5 item seperti ini. Nah, terus 1 taplak mejanya yang sama warnanya. Yang sama warnanya, sama Iya, motifnya. sama motifnya, Oke. sama Itu warnanya. kisaran harga berapa biasanya kalau dijualkan? Kalau yang untuk bermotif itu 150.000 sudah sepaket. Tapi kalau yang polos kan ada polos juga Ada Kak. polos juga. Iya, karena kami sediakan juga polos itu soalnya kan sudah banyak sofa yang bermotif Kak. Kalau misalnya sarung bantalnya atau taplaknya bermotif lagi terus pasti bentrok ya. Iya, Jadi tabrak gitu loh. ndak sinkron motifnya. Jadi kami sediakan lagi yang berpolos. Yang polos. Yang polos itu 130 per paket. Oke. Jadi sudah 5 sarung bantal, 1 taplak meja kayak Oke. gitu. Kalau taplak meja sendiri biasanya di Kalau kisaran taplak harganya? meja saja dia kisarannya mulai dari harga 40 sampai 55. 40 Kayak sampai gini. 55 gitu Iya. ya. Oke. Dia ada lapisannya Kak di belakang. Oh, ada lapisannya Iya. itu. Jadi Wih, dia keren. supaya lebih elegan, Lebih elegan, supaya benar. lebih awet kayak gitu. Kita pakai lapisan puring. Iya. Pernah tidak mengikuti pelatihan-pelatihan nih Kak? Ini terkait dengan yang Kakak buat, usahanya Kakak untuk lebih kualitasnya lebih ditingkatkan lagi atau mungkin otodidak nih Kak? Kalau untuk produksi kami otodidak. Otodidak. Kita oke. lihat-lihat sampel aja, terus lihat kebutuhan pasar seperti apa. Karena saya kan juga ibu-ibu Kak. Iya, Jadi iya. istilahnya saya cari solusi yang dari kebutuhan saya di rumah untuk kebutuhan dekor rumah saya. Makanya dapat inspirasinya dari situ. Tapi kalau untuk pelatihan, kami lebih pelatihan ke arah gimana caranya untuk mengembangkan bisnisnya Kak. Jadi alhamdulillah ini semenjak dulunya kan awal mulanya saya cuma berdagang. Iya, benar. Istilahnya ada modal, ada usaha yang segmentasi yang kami buat, Iya. terus dapat untung, ya sudah. Ternyata setelah ikut-ikut pelatihan Lunarika, Iya. yang Oh, kami ikuti, Mama Luna gitu ya? Iya Kak. Makanya di situ baru terbuka mindsetnya kami bahwa
berdagang bukan sekecil itu saja pengertiannya. Tapi kita harus memanage untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi semenjak itu baru sadar banyak yang mesti saya benahi. Iya. Harus bikin sistem, harus bikin bagaimana caranya usaha itu walaupun kita tinggal pergi mana tetap jalan. Iya. Makanya sangat senang sekali juga bisa ketemu dan bisa ngikut di komunitasnya Lunarika karena sangat membantu bagi UMKM seperti kami ini yang Mama Luna pernah datang di sini juga aku wawancarain. Sangat berguna sekali Kak sebagai UMKM kita supaya bisa naik level lah ceritanya ya dari UMKM bisa tahu bisa jadi pengusaha yang sukses. Amin. Iya. Jadi bagaimana ini kita melihat kalau yang bisnis kayak gini kan masih kurang gitu ya. Iya, Kak. Kalau yang misalkan ada juga kompetitor tak yang bisnis seperti ini, UMKM seperti gini, bagaimana menghadapi kompetitor yang ada untuk saat ini? Kalau sampai saat ini kompetitor saya belum terlalu ketemu yang segmentasinya agak mirip kami sepenuhnya. Iya. Tapi kalaupun misalnya ada yang mirip, saya pikir sekarang bukan zamannya kompetitor Kak, tapi Bukan kolaborasi. Ya, Kak, ya? Kolaborasi, mantap, kerjasama dong. Iya, siapa tahu bisa kerjasama motif atau apa. Kayak juga kan kalau misalnya anggotanya kami ajar menjahit, daripada dia cuma menjaga toko, kami ajar menjahit Kak. Jadi kalau diajar menjahit, terus dia pintar, saya pernah bilang ke dia, kalau udah pintar, jangan sembunyi-sembunyi kalau mau bikin usaha. Iya. Bilang saja, nanti kita jadi rekan kerja. Masya Allah. Jadi nanti kalau misalnya sudah jadi rekan kerja, saya tahu punya pemasaran, kamu yang sediakan enggak masalah. Iya, pokoknya keren. kolaborasi aja sekarang zamannya. Iya, jangan merasa bahwa itu persaingan gitu ya Kak ya. Siapa tahu ada kerjasama yang bisa dibicarakan gitu. Kak, bagi tipsnya dong, gimana caranya biar apa ya Kak ya, merintis usaha itu bisa semangat terus, tidak sampai bosan gitu kan. Biasa orang sudah ada di titik level jenuh, setelah itu sudah angkat tangan nih. Apa tipsnya ini Kak? Iya Kak, kalau bagi saya itu bisnis itu seperti melahirkan anak dan membesarkan anak Kak. Jadi kalau masih awal-awal jangan berharap dia memberikan kita keuntungan yang wow gitu. Karena seperti juga kita membesarkan anak, awal-awal sampainya dia kuliah kita biayai terus. Iya betul. Ya kita biayai terus, kita pusingi terus, kita urusi terus. Bisnis juga gitu. Kita modali terus. Kadang-kadang juga suami bilang, kok disuntikan modal terus. Kapan ada untungnya? Iya. Tapi seperti itu karena kita pasti akan berputar modalnya. Kita akan untuk kayak sekarang Kak. Dulu kan awalnya cuma taplak meja, pengen jual tambahan spray, karpet, jadi modalnya berputar-putar terus. Seperti itu juga merawat anak, kita pasti ngurusin terus. Tapi insya Allah kita harap itu nanti bisa menjadi investasi di masa tua kita nanti. Kalau kita sudah tidak produktif, mereka yang menghasilkan untuk kita seperti itu. Kalau dibilang masa jenuh sudah pasti ada. Tapi nggak mau menyerah, jangan nyerah loh Kak ya. Kalau dibilang nyerah sebenarnya sudah sering mau nyerah. Tapi kalau ngingat perjuangannya untuk merintis itu tidak mudah sampai di titik ini. Jadi ya otomatis paling kita downnya 1-2 hari, semangat lagi. Apalagi kalau kita sering syukurnya sekarang kita satu komunitas dengan pelaku usaha. Jadi kalau ada yang down kita semangati lagi. Terus kalau misalnya ada yang punya masalah, kita carikan sama-sama solusi. Jadi benar. Mungkin kayak gitu Kak, tipsnya itu kalau mau tidak down mungkin cari komunitas yang bisa sejalan, yang bisa support supaya
itu masa jenuhnya bisa diobati sedikit dan mungkin healing sedikit dulu lah. Iya, benar ya. Jadi jangan terlalu tegang juga untuk merintis usaha ya Kak ya. Karena selama usaha dijalankan pasti ada saja Kak. Benar macam-macam. Kak, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi nih kalau misalkan ada pendengar kita yang penasaran dengan produk-produk Kakak nih, nomor WhatsAppnya berapa nih Kak? Ya Kak, jadi bisa dihubungi di toko Super Home Decor. Sekarang alamatnya sudah berpindah di Gria Mutiara Marhama, Jalan Poros Panaikang Potontongan Moncongloe. Nomornya itu 0896 0214 9561. Jadi bisa dihubungi situ Kak. Kami juga ada di Facebook nama yang sama, IG nama yang sama, Shopee nama yang sama. Jadi bisa dihubungi di situ juga Kak. Dan satu, kami punya garansi Kak. Wih, garansi. Iya, Garansinya itu kalau taplaknya ndak sesuai atau ndak srek atau ndak cocok, kembalikan aja. Itu garansinya berlaku berapa lama Kak? Paling lama 3 hari setelah barang tiba Kak. Oke. Ya, dan jangan ada cacatnya ya Kak kalau kembali. Iya, jadi garansinya itu boleh batal, boleh tukar, boleh semuanya. Pokoknya bagi prinsip kami hanya menjual bagi orang yang memang butuh. Benar. Jadi kalau misalnya ndak cocok, daripada simpan di lemari, mubasir balik ke kami, nanti kami jual kembali. Mantap lah ya. Kami ganti uangnya daripada mubasir simpan di lemari. Oke, baik. Kak, ini ada yang sudah masuk ini katanya keren Kak Haji. Dari siapa nih? Sumiati Sumi. Iya. Katanya keren Kak Haji. Terus ada dari Ummu Humairah katanya keren Irma Yanti. Ada juga ada yang Talana, dia bilang Haji sayang. Wih. Iya, teman-teman semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini kita disaksikan juga sama ini kita ya, netizen kita. Oke, kalau begitu Kak Irma, ya apa sebagai closing statement apa yang Kak Irma ingin sampaikan kepada para pelaku UMKM yang saat ini bisa dikatakan yang baru merintis atau mungkin baru mau awal mulanya merintis usaha, silakan. Iya Kak, jadi kalau kuncinya saya yang selama ini saya pegang yaitu fokus. Kalau kita sudah fokus satu, disiplin, lalu kita adakan inovasi Kak. Iya. Jadi harus ada inovasi ya, jangan gitu-gitu terus kan. Iya. Jadi kayak ketaplak meja. Kalau kami lebih sekarang maunya ke arah bagaimana supaya itu taplak meja itu jadi souvenir. Oh iya benar. Ya, jadi kami sekarang itu pakai packaging dos ya, supaya kalau misalnya kayak orang pindahan rumah kan biasanya pusing mau kasih kado apa Kak, boleh pakai taplak meja, insya Allah pasti berguna. Benar. Jadi kita packaging pakai dos, terus pakai paper bag biar istilahnya dia juga enak ngasihnya, lebih gitu. cantik kelihatan Kak. Terus bisa juga kalau misalnya kayak misalnya ini sudah mau penaikan kelas nih kan, mau kasih guru pusing kue terus kan, misalnya kue terus pusing, kasih aja taplak meja, Insya Allah sarung bantal juga. Sarung bantal, Insya Allah pasti gurunya senang, soalnya pasti kan berguna. Betul. Kami punya garansi kalau misalnya kakak kasihkan warna hitam gurunya, terus ternyata sofanya warna hijau, nanti tukar aja Kak kalau setelah seremoninya selesai. Dan dia bilang banyaknya mau. Kami kalau kasih kayak souvenir selalu bilang kalau ndak cocok warnanya balikin aja. Balikin aja nanti ya Bu Guru ya. Oke. Gitu. Baik kalau begitu Kak, ya karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan juga sampai di sini ya. Untuk di program acara kita sudah berbagi pengalaman ya terkait dengan UMKM-nya Kak Haji Irma Yanti, ternyata Haji ya.
kadang-kadang mau bilang nggak usah bilang, tapi banyak yang bilang ya Bilang sudahlah. Haji di sini soalnya, jadi saya bilang ikut bilang Haji juga. Iya, Kak. Oke, kalau gitu semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke Kak Ji Irma, Iya, semoga makasih, makin Kak. jaya selalu, makin laris manis Amin, usahanya amin, ya. amin, Oke, tetap semangat untuk menjalankan bisnisnya ya Kak Iya, ya. amin. Oke, baik kalau gitu sampai jumpa Kak. Kak Irma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sare-sareng ku rilino Sina nyawaku ku guru Nek matangku Tulis susah makin porong Pace tulis